Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Bismillah, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Aninita Khairunisa, yang kedua Anissa Putri Salsabila, dan yang ketiga Intan Mayang Sari, dan yang keempat Miftah Fadila Ahyar, dan kelima Jeffrianto, dan keenam saya Muhammad Rizka Putro. Tentu kita di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari atas instruksi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Presentasi yang akan kami bawa adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan dari dosen pengampu Oki Irawan. Dilanjut. Sebelum kita membahas secara lebih dalam dari sistem informasi manajemen, tentunya kita harus lebih mengenal tentang dasar dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen definisinya ialah istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software komputer, prosedur pedoman, model manajemen keputusan, dan sebuah database. Tentu dari definisi yang dikemukakan dari buku manajemen informasi sistem, yaitu dari New Approach to Organization and Technology, mengatakan bahwa sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Jadi secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sistem yang mana kita harus mengenal lebih dalam teknologi informasi atau berdasarkan dari komputer untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pengolahan informasi dan memahami kemampuan manusia dalam mengolahnya dan akan berujung kepada pengambil keputusan secara maksimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anissa. Selanjutnya itu ada sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Jadi era komputerisasi ini dimulai pada tahun 1950 dengan dimulainya penggunaan mini komputer dan mainframe. Kemampuan komputer dalam pengolahan hitungan membuat banyak perusahaan memanfaatkan untuk mengelola data dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Era operasional dimulai pada tahun 1970 ketika teknologi personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Penggunaan komputer telah berkembang tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Ada era sistem informasi dimulai pada tahun 1980 ketika teori manajemen modern mulai diperkenalkan dan yang paling banyak dipelajari adalah teori manajemen perubahan. Semua kerangka teori manajemen perubahan ini ditekankan pada pentingnya teknologi informasi sebagai salah satu komponen utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang ingin menang dalam persaingan. Era jaringan dimulai pada pertengahan tahun 1980. Jadi konsep sistem informasi ini itu sudah ada sebelum munculnya komputer, yaitu sebelum pertengahan abad ke-20. Pada masa itu masih dipergunakan pushcart, pemakaian komputer juga masih terbatas. Pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun para penggunanya ini khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Apalagi aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut disebut sebagai pengolah data elektronik atau PDI. Lalu semakin berkembangnya konsep sistem informasi manajemen, Institute of Technology atau IMT mengenalkan konsep baru yang diberi nama sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. DSS ini adalah sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Lalu terdapat perkembangan lain di mana munculnya aplikasi lain seperti otomatisasi kantor atau
office automation yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas pada manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik. Dan belakangan ini tuh muncul konsep baru yang dikenalkan dengan nama Article Intelligence atau AI, yaitu konsep dengan ide bahwa komputer itu bisa diprogram untuk melakukan proses logik menyerupai otak manusia. Suatu jenis AI yang mendapatkan banyak perhatian adalah Expert System atau IS, yaitu salah satu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai spesialis dalam area tertentu. Selanjutnya itu perkembangan sistem informasi di Indonesia. Jadi sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960. Nah, secara umum sistem informasi manajemen ini merupakan suatu sistem penyediaan informasi yang didaya guna untuk mendukung sistem operasi dalam upaya untuk mengambil keputusan penting organisasi. Perkembangan sistem informasi manajemen ini khususnya di Indonesia sangat cepat diterima oleh organisasi dengan skala besar. Namun demikian, para pengguna yang mencoba sistem informasi manajemen pada tahap awal menyadari bahwa hambatan terbesarnya itu berasal dari lapisan manajemen tingkat menengah sampai tingkat atas dan bukan berasal dari manajemen tingkat bawah. Sekalipun terkesan lambat, hingga kini penerapan sistem informasi manajemen telah terjadi merata di hampir seluruh segmen dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada perusahaan pemerintahan dan layanan-layanan masyarakat. Dunia perbankan termasuk dalam lembaga yang paling cepat menerapkan sistem informasi manajemen. Kemudian lembaga pemerintah, kantor pos, maskapai penerbangan, supermarket, hingga ke lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya itu terdapat penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan KFC yang akan dijelaskan oleh Putro. Baik, kita akan memasuki penjelasan dari perusahaan KFC. Tentu sebelum lebih dalam kita tentu mendasari dari profil perusahaan KFC tersendiri. PT Fast Food Indonesia didirikan oleh keluarga Gilel pada 1978. Pada 1979, perusahaan mendapat akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga sejumlah kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai perusahaan cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perusahaan. Dan pada 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek atau biasa dikenal Bursa Efek Indonesia. Itu hal menunjukkan satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan dari KFC tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Baik, setelah kita mengetahui profil dari KFC, maka kita dan juga mengetahui tentang sistem informasi manajemen, maka hal tersebut kita harus ketahui juga bahwa KFC merupakan sebuah bisnis yang menerapkan sistem informasi manajemen yang sangat berkembang di salah satunya di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama adalah operating support system, di mana peran dari sistem pendukung operasi ini merupakan bisnis yang secara efektif dan efisien memproses sebuah transaksi bisnis dengan mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Di dalam operating sistem yang digunakan oleh KFC dibagi kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau TPS, di mana aliran kerja operasional yang digunakan oleh KFC itu menggunakan transaksi yang baku atau yang secara tertulis, kemudian diproses secara
otomatisasi dengan cara pesanan yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem point of sale atau order station yang akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station. Jadi yang ini dimaksud adalah dalam satu harian itu orderan dalam suatu outlet itu akan dikumpulkan dalam suatu workstation operating, di mana mereka mengumpulkan data-data harian dari pelanggan yang dicatat oleh komputer. Lalu data kolektif tersebut kemudian akan diproses oleh dapur dengan hard copy dokumen transaction, di mana seluruh data kemudian disimpan dalam file server, kemudian disimpan di driver routing yang diperlukan sebagai pengawasan kegiatan operasional yang akan dipantau secara langsung oleh headquarter, di mana itu adalah kantor pusat mereka, melalui jaringan WAN, di mana hal tersebut, semua orderannya di para outlet tersebut akan dievaluasi juga oleh para kantor pusat, di mana kantor pusat memantau setiap outletnya itu apakah memiliki perkembangan yang baik di setiap outlet yang mereka buka. Yang kedua adalah menggunakan Enterprise Collaboration System, yaitu ECS, di mana sistem ini adalah menggunakan sistem koordinasi dan pertukaran informasi melalui internal perusahaan. Nah, sebagai contohnya adalah setiap outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Hal tersebut supaya mempermudah update dari perkembangan perusahaan sehingga mereka tidak akan tertinggal oleh operasional perusahaan yang berkembang. Yang ketiga adalah proses control system, di mana KFC mengembangkan in-house system yang bernama KFC Management System. Sistem ini adalah menyediakan sebuah aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Di mana proses kontrol ini, setiap outlet KFC dapat beroperasi secara efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini akan tersambung atau terhubung secara otomatis dengan kantor pusat, sehingga para manajer itu akan dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Sehingga hal tersebut adalah mempermudah sebenarnya untuk perkembangan bisnis ke depannya, di mana mereka mempunyai 3 dukungan, yaitu tadi business forecasting, yaitu adalah memprediksi sebuah bisnis ke masa yang akan datang, bagaimana seharusnya mereka melakukan hal tersebut dengan baik, dan bagaimana perusahaan akan maju di masa yang akan datang, dan perkembangannya itu secara signifikan atau tidak, dan bagaimana keputusan manajerial yang harus dilakukan secara otomatisasi tentunya, di mana menggunakan sistem komputerisasi. Berikutnya. Itu berikutnya ada manajemen support system. Yang pertama menggunakan manajemen information system, yaitu MIS, di mana yang digunakan KFC adalah KFC Field Management System yang menyediakan aplikasi yang membantu store manager dalam ini yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada proses kontrol sistem, di mana dalam bisnis KFC itu untuk business forecasting, inventory management, dan human resource management. Nah, aplikasi ini juga berupa bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Nah, di mana hal tersebut dilakukan pada manajemen pusat atau kantor pusatnya, mereka akan mengevaluasi dari kontrol sistem setiap outletnya. Outletnya pasti setiap cabang, para store manager, ketua manajernya pasti memiliki business forecasting tersendiri atau keputusan tersendiri. Berbeda dengan pusat, maksudnya berbeda adalah mereka pasti punya target-target yang berbeda-beda tentunya. Nah, hal tersebutlah di laporan mereka akan dikumpulkan sesuai dengan mana target yang sesuai dengan perusahaan dan mana yang tidak mencapai target sesuai dengan perusahaan. Nah, hal tersebut untuk mendukung perusahaan kantor pusat bagaimana
untuk melanjutkan bisnisnya di berbagai cabang. Apakah memiliki peluang yang baik di berbagai cabang yang mereka buka. Yang kedua adalah decision support system DSS. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Anissa yang tadi sebelumnya, saya hanya menjelaskan di mana kalau misalnya yang digunakan oleh KFC ini adalah seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Seperti pada perusahaan manufaktur dengan didasarkan pada perakiraan penjualan dikaitkan dengan promosi yang telah dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. DSS ini menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer end user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model, analisis, simulasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk KFC sendiri itu menggunakan DSS terlihat ketika setiap store manager memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif yang dilengkapi oleh manajemen tool analysis. Dalam menganalisa business forecasting dari manajemen persediaan, tentunya itu menggunakan analisis untuk biasanya itu seperti daily, weekly, atau monthly. Nah, itu untuk mempermudah store manager dalam memperhatikan stok bahan baku yang mereka miliki untuk harian atau mingguan. Sehingga ini sebagai contohnya adalah dari analisis laporan order transaction pasti kan diketahui minggu pertama apa sih yang biasanya sering dipesan oleh konsumen, di minggu kedua apa, atau biasanya di hari-hari tertentu seperti misalnya hari Senin hari kerja itu atau Selasa sampai Minggu itu biasanya itu produk sering laku di produk apa, sehingga mereka akan menyetok atau menyediakan produk mereka sesuai dengan laporan mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hal tersebut agar tidak terjadi kesenjangan antara produk yang dihasilkan sehingga tidak terjadi kerugian atau kelebihan produksi atau kekurangan dari produksi. Lalu yang ketiga, Information Reporting System. IRS menyediakan sebuah informasi produk bagi manajerial dan end users. Akses data IRS ini memberikan sebuah informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh transaction processing system. Informasi produk yaitu memberikan sebuah gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode maupun ketika terjadi situasi yang tidak terduga. Di mana informasi reporting system adalah sebuah database dari sebuah perusahaan untuk menyimpan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Misalnya kejadian eksternal perusahaan seperti apakah harga saham yang misalnya turun pada perusahaan KFC akan mempengaruhi produktivitas dari sebuah perusahaan KFC itu sendiri, sehingga reporting system ini akan bekerja seperti faktor pendukung atau informasi pendukung untuk bahwasannya perusahaan ini akan berkembang sesuai dengan visi dan misi yang mereka telah lakukan atau sesuai perkembangan yang telah mereka buat, akan tetapi tidak terpengaruhi secara signifikan. Untuk membentengi itu tadi, maka informasi reporting system ini sebagai panduan atau pedoman untuk melakukan hal-hal keputusan manajerial. Yang terakhir adalah Executive Information System, di mana sistem informasi eksekutif yang dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tugas strategis bagi perusahaan manajemen. Di mana KFC Executive Information System ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan penting dalam suatu perusahaan, sehingga mereka memiliki akses tersendiri untuk melihat perkembangan dari perusahaan tersebut, sehingga mereka mereka memiliki sebuah plan yang strategik untuk kedepannya yang belum dipublikasikan. Nah, sehingga para top manager atau tingkat-tingkat pemilik perusahaan itu memiliki data yang eksekutif untuk mempermudah mereka untuk melihat perkembangan dari perusahaan itu. Berikut itulah
penerapan sebuah sistem informasi manajemen dari perusahaan KFC. Baik, selain dari penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan KFC, selanjutnya ada penerapan sistem informasi manajemen pada aplikasi Shopee. E-commerce merupakan suatu tindakan proses menjual dan membeli secara elektronik menggunakan internet sebagai media atau alatnya. Banyaknya keuntungan dalam berbelanja melalui media online membuat belanja online banyak digandrungi dan memiliki peminat yang tinggi. Salah satu keuntungannya adalah memiliki harga yang lebih murah daripada jika kita mendatangi tokonya secara langsung. Di Indonesia sendiri telah banyak situs online shop seperti Shopee salah satunya. Shopee adalah sebuah aplikasi marketplace online untuk jual beli melalui ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk andalannya, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website terlebih dahulu melalui perangkat komputer. Shopee bisa bertahan karena memiliki strategi marketing yang baik dan populer di kalangan remaja, khususnya wanita. Berhasilnya layanan yang diberikan meliputi garansi barang selama 7 hari, flash sales, dan pengiriman gratis selama penerapan Shopee Mall. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda atau milenial yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Nah, sistem informasi manajemen pada Shopee yaitu 1. Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi bisnis rutin, seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini juga bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan memperbarui data. Sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan TPS adalah yang pertama itu customer service, yang bertugas sebagai resepsionis dan juga sebagai customer relation officer. Yang kedua ada penjual, yang bertugas sebagai penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Kemudian penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Kemudian yang ketiga ada pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Kemudian yang keempat ada finance, melakukan pengelolaan keuangan secara langsung dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Kemudian yang kelima ada quality control, yang bertugas untuk memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Kemudian yang kedua ada manajemen information system atau MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah marketing oversight yang bertugas untuk melakukan optimisasi Shopee di mesin pencaharian, melakukan optimisasi di sosial media, dan bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. A. Mengambil elemen-elemen informasi. B. Menganalisis seluruh file. C. Menyiapkan laporan dari berbagai file. D. Memperkirakan akibat dari keputusan. E. Mengusulkan keputusan. F. Membuat keputusan.
Pada studi kasus Shopee yang merupakan GSS adalah Chief Marketing Officer yang merupakan pemimpin dari Marketing Officer dan bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Dan yang keempat ada Executive Information System atau EIS. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer yang mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Dan yang kedua, membuat kebijakan prosedur dan standar pada perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada kelebihan dan kelemahan dari Shopee yang akan dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya ada kelebihan dari aplikasi Shopee. Yang pertama ialah Shopee memiliki payment gateway tersendiri yang dinamakan ShopeePay. Jadi di aplikasi Shopee ini, selain kita bisa bayar menggunakan ATM, menggunakan Alfamart, Indomaret, dan Shopee juga menyediakan fitur yang dinamakan ShopeePay. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Kita tidak usah lagi yang namanya ke mall, ke toko offline store, tetapi dengan menggunakan gadget, kita bisa membeli atau menjual produk menggunakan aplikasi Shopee. Yang ketiga, dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening penampung sementara. Nantinya, dana tersebut baru disalurkan penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerimaan barang. Yang keempat, memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. Yang kelima ialah adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan paling atas. Yang keenam, ada fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Nah, di aplikasi Shopee ini ada yang namanya fitur live chat. Jadi, penjual ini bisa mereview produknya melalui fitur live chat tersebut. Yang ketujuh, tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil, penjual bisa menjual barang apa saja. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli yang dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Selain kelebihan, ada pun kelemahan pada aplikasi Shopee. Yang pertama itu, payment gateway Shopee atau ShopeePay belum dapat dipercaya tingkat keamanan sistemnya. Hal ini dikarenakan ShopeePay sempat berhenti untuk beberapa saat. Yang kedua, Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain. Sehingga kita server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Yang ketiga, terlalu mudahnya seorang untuk mengapply diri sebagai penjual. Yang keempat, situs yang sudah diakses pada waktu tertentu. Nah, aplikasi Shopee ini seringkali mengadakan flash sale atau diskon besar-besaran seperti 11.11, 12.12. Terkadang pada saat diskon besar-besaran tersebut, servernya down karena terlalu banyak yang mengakses situs Shopee. Yang kelima, produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Terkadang kita membeli di aplikasi Shopee, gambarnya pun bagus, menarik, ternyata pas produk itu sampai, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang keenam, tidak bisa terjadi harga tawar-menawar. Jadi di aplikasi Shopee ini, harga itu sudah ditentukan oleh penjual. Kita sebagai pembeli tidak bisa lagi bernegosiasi mengenai harga. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Yunita.
Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi presentasi yang telah kami presentasikan tadi, yaitu sistem informasi manajemen merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen dan komponen-komponen yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Jadi, ketika seluruh sistem mengelola informasi dengan baik, maka segala perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terukur. Dan seluruh divisi manajemen akan terhubung, sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Dengan tujuan utama dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk mempermudah pekerjaan, apalagi yang berhubungan dengan data dan informasi. Jadi pada intinya, sistem informasi manajemen itu untuk menyimpan data dan membuat laporan yang digunakan untuk menganalisis dan membuat keputusan yang bermanfaat dalam penerapan yang bermanfaat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan tepat waktu, mempermudah pekerjaan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan lainnya, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan dapat meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya dalam organisasi. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.